Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azara dengan NPM 25082010141 kelas Paralel C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek AI saya, yaitu Cinemax, sistem pembelian tiket bioskop berbasis Java. Program ini menerapkan konsep OOP, struktur data manual, CRUD, dan koneksi database MySQL. Kenapa saya memilih studi kasus ini? Karena studi kasus pembelian tiket bioskop itu memiliki proses bisnis yang nyata. Di bioskop sungguhan ada pelanggan yang membeli tiket reguler, ada juga yang memilih tiket premium dengan fasilitas berbeda. Ini secara alami membutuhkan inheritance karena keduanya sama-sama tiket, tapi punya perlakuan harga dan fasilitas yang berbeda. Selain itu, setiap pembelian tiket menghasilkan antrian pembelian di loket. Ini cocok untuk queue dan setiap aksi kasir perlu dicatat sebagai riwayat. Ini cocok untuk staff. Jadi semua konsep OOP dan struktur data yang diwajibkan muncul secara alami dari proses bisnisnya, bukan sekedar ditambahkan untuk memenuhi checklist. Selanjutnya, di sini terdapat 4 tabel utama di database saya. Yang pertama ada tabel film. Di sini menyimpan data film seperti judul, genre, durasi, rating, dan harga tiket dasar. Harga disimpan di sini karena harga dasar itu melekat pada filmnya, bukan pada transaksinya. Yang selanjutnya ada tabel jadwal. Di sini tabel jadwal menyimpan kapan dan di studi mana sebuah film diputar termasuk sisa kursi yang tersedia. Jadwal dipisah dari film karena satu film bisa tayang di jam yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada tabel pelanggan. Di sini tabel pelanggan menyimpan data pelanggan. Saya sengaja tidak menambahkan kolom jenis pelanggan seperti member atau reguler, karena di sistem ini perbedaan fasilitas ada pada tiket yang dibeli, bukan pada siapa pelanggannya. Ini konsisten dengan desain inheritance saya. Yang terakhir ada tabel transaksi. Di sini tabel transaksi menyimpan setiap pembelian tiket, termasuk kolom jenis tiket, yaitu reguler atau premium, dan harga dasar. Dua kolom ini penting karena dipakai oleh factory method di Java untuk membentuk objek tiket reguler atau tiket premium yang tepat saat data dimulai dari database. Selanjutnya adalah mengapa menggunakan inheritance. Saya menggunakan inheritance karena tiket reguler dan tiket premium pada dasarnya adalah hal yang sama. Keduanya punya ID pelanggan, jadwal, jumlah tiket, dan status. Jadi dengan inheritance tiket reguler ini dan tiket premium itu mewarisi semua atribut dan metode dasar dari parent class tiket. Lalu masing-masing cukup menambahkan atau mengubah bagian yang memang beda, yaitu cara hitung harga dan keterangannya. Alasan bisnisnya jelas. Keduanya adalah tiket bioskop tapi fasilitasnya berbeda. Jadi wajar kalau mereka berbagi satu kerangka yang sama namun punya detail masing-masing. Baik, yang selanjutnya, mengapa override diperlukan di parent class tiket ini? Saya akan menjelaskan mengenai get total harga. Metode get total harga ini yang paling penting di parent class tiket. Rumus hitungnya adalah harga dasar dikali jumlah tiket. Tapi di tiket premium rumusnya berbeda. Jadinya harga dasar ditambah 25.000 terlebih dahulu, baru dikali jumlah tiket. Nah, 25.000 ini adalah biaya tambahan fasilitas kursi seperti kursi recliner dan lain-lain. Jadi, override di sini bukan sekedar mengubah teks output, melainkan benar-benar mengubah logika perhitungannya. Ini yang membuat override saya memenuhi syarat bisnis yang kuat. Hasilnya saat program memanggil tiket.get total harga, Java otomatis menentukan rumus mana yang dipakai berdasarkan jenis objeknya. Inilah yang disebut polymorphisme. Baik, yang selanjutnya adalah mengapa downcasting diperlukan. Jadi, downcasting ini saya gunakan untuk mengakses metode get fasilitas tambahan yang hanya ada di tiket premium, tidak ada di parent class tiket. Ini terjadi karena queue yang saya simpan, karena queue saya menyimpan objek bertipe tiket secara umum. Di dalam queue bisa ada campuran tiket reguler maupun tiket premium. Jadi ketika sebuah tiket dipanggil dari queue, Java hanya tahu itu bertipe tiket. Untuk mengakses fitur khusus premium seperti tiket fasilitas tambahan, kita harus membuktikan dahulu bahwa tiket ini memang tiket premium menggunakan instance of, lalu baru bisa di downcast. Jadi ketika sebuah tiket dipanggil dari queue, Java hanya tahu itu bertipe tiket. Untuk mengakses fitur khusus premium seperti get fasilitas tambahan, kita harus membuktikan dahulu bahwa tiket ini memang tiket premium menggunakan instance of, lalu baru bisa di downcast. Jadi downcasting ini saya gunakan di 2 titik, saat tiket dipanggil di loket pada menu 7 dan saat mengecek fasilitas premium di menu 9. Selanjutnya adalah mengapa queue digunakan. Jadi queue saya gunakan untuk antrian pengambilan tiket di loket. Logika bisnisnya sangat sederhana, yaitu pelanggan yang lebih dulu membeli tiket harus lebih dulu dipanggil untuk mengambil tiketnya. Jadi setiap kali pelanggan berhasil membeli tiket lewat menu 4, objek tiketnya otomatis masuk ke queue lewat NQ, dan ketika kasir memanggil antrian di menu 7, tiket paling depan dikeluarkan lewat DQ. NQ. Nah, queue ini menyimpan objek bertipe parent tiket, sehingga di dalam satu queue bisa ada campuran tiket reguler dan premium.
Baik, yang selanjutnya adalah mengapa Stack digunakan. Jadi, saya menggunakan Stack untuk mencatat riwayat aksi kasir sebagai audit log sederhana. Logika bisnisnya, kasir perlu tahu aksi apa yang paling baru dilakukan. Misalnya, siapa terakhir membeli tiket, atau transaksi mana yang terakhir diubah statusnya. Aksi terbaru itulah yang paling sering dibutuhkan, bukan yang paling lama. Nah, setiap aksi penting di program, seperti create pelanggan, beli tiket, update status, hapus data, di antrian, semuanya otomatis di-push ke staff. Jadi, kasir juga bisa pick untuk melihat aksi terakhir tanpa menghapusnya, dan atau pop untuk menghapus catatan aksi terakhirnya. Baik, yang selanjutnya, bagaimana sih seluruh komponen saling berhubungan? Nah, seluruh komponen sistem ini terhubung satu sama lain membentuk alur bisnis yang utuh. Jadi saat program pertama kali dijalankan, memuat data awal membaca seluruh data pelanggan dari database MySQL dan memuatnya ke link list, lalu tiket yang masih berstatus menunggu otomatis dimasukkan ke queue. Nah, ketika pelanggan membeli tiket lewat menu 4, factory method buat objek tiket memutuskan membuat objek tiket reguler atau tiket premium berdasarkan pilihan pengguna. Ini penerapan inheritance dan polymorphisme. Objek tiket ini langsung disimpan ke database lewat JDBC dan juga masuk ke queue antrian pelanggan. Setiap aksi tersebut dicatat ke Stack sebagai riwayat. Nah, saat kasir memanggil antrian di menu 7, objek tiket dikeluarkan dari queue lewat DQ, lalu kalau ternyata tiket itu tiket premium, barulah downcasting dilakukan untuk menampilkan informasi fasilitas tambahan. Status tiket di database juga otomatis diperbarui menjadi diambil. Adalah bagaimana koneksi database bekerja. Program saya menggunakan JDBC, yaitu Java Database Connectivity, yang merupakan fasilitas bawaan Java untuk berkomunikasi dengan database MySQL. Jadi semua peraturan koneksi dipusatkan di satu kelas bernama database bioskop yang ada di baris 362. Di dalamnya ada 3 informasi utama, yaitu URL database yang berisi alamat server, nama database dan portnya, lalu username dan juga password MySQL. Setiap kali program mengakses database, baik untuk menyimpan, membaca, mengubah maupun menghapus data, program memanggil metode getConnection untuk membuka koneksi baru ke MySQL. Koneksi ini digunakan lewat pola try-bit research, yaitu artinya setelah query selesai dijalankan, koneksi akan otomatis ditutup oleh Java tanpa perlu ditutup manual. Ini penting supaya tidak terjadi kebocoran koneksi yang bisa memperlambat sistem. Untuk mengirim query database, saya menggunakan prepare statement. Ini bukan query string biasa. Alasannya, prepare statement ini lebih aman karena nilai input dari pengguna dimasukkan lewat parameter yang sudah divalidasi Java, sehingga terhindar dari serangan SQL injection. Saat program pertama kali dijalankan di metode text koneksi ini akan mencoba membuka koneksi dan langsung menampilkan pesan berhasil atau gagal, jadi kita langsung tahu apakah MySQL sudah terhubung sebelum program dipakai atau belum. Demikian presentasi project AI saya, Cinemax Sistem Pembelian Tiket Bioskop Demikian presentasi proyek AI saya, Sistem Pembelian Tiket Bioskop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.